على خاتم الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang ulun muliakan Pak Zainuddin Fanani sekeluarga, yang ulun muliakan ketua masjid, pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Muhammad Nur Sittah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat Isya secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil kiram. Ila hadrati jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila hadrati muallif hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Malam ini kita membahas yang pertama tentang salat sunat rawatib. Apa itu salat sunat rawatib? Salat sunat rawatib itu adalah salat sunat yang dikerjakan sebelum dan sesudah salat fardu. Artinya salat yang dikerjakan mengiringi salat fardu. Boleh jadi sebelum salat fardu, boleh jadi sesudah salat fardu. Keutamaan salat sunat rawatib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dari Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, kata beliau, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla ithnata asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang salat sunat 12 rakaat, sunat 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya dibangunkan sebuah rumah baginya di dalam surga. Artinya apa? Bila rumahnya ada, tentu orangnya masuk ke dalam. Kada mungkin orang bangun rumah yang ampunnya kada masuk, maulah. Adalah orang bawalah sarang burung walet aja untuk walet yang maulah masuk, apalagi waletnya. Nah, jadi barang siapa yang salat sunat 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan baginya
sebuah rumah di dalam surga. Nah, salat sunat rawatib itu ada dua. Ada namanya salat rawatib muakkad. Tahu muakkad lah. Salat sunat yang selalu dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Salat sunat yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Kenapa sangat dianjurkan? Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan ini. Kalau sunat rawatib ghairu muakkad, Rasulullah biasa mengerjakan, biasa tidak. Tapi kalau muakkad ini Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Rasulullah selalu mengerjakannya. Apa saja? Nah, di sini disebutkan salat rawatib muakkad itu ada 12 rakaat. Nah, orang Banjar diunting-unting, jangan sampai tak tinggal ini. Yalah. Nah, dilihat-lihat, disisir-sisir waktunya. Karena bila manggawi yang 12 ini nyata sebuah rumah dalam surga. Setahun berapa? 365 banyaknya. Apa aja salat sunat rawatib muakkad? 4 rakaat sebelum zuhur. Ini nang jarang orang tegawi pian. Yalah. Zuhur ini paling ngalih dah. Apalagi 4, parah lalu dah. Kayak hendak menggawe rawatib zuhur aja jam 2:30. Nah, nih jadi yang termasuk salat sunat rawatib muakkad yang tidak pernah ditinggalkan Nabi adalah 4 rakaat sebelum zuhur. 4 sudah. 2 rakaat sesudah zuhur. 6. 2 rakaat sesudah maghrib. 8. 2 rakaat sesudah isya. 10. 2 rakaat sebelum subuh. 12. Ingat sarkawe, ulangi, apalah? Hah? Amun sarkawe jak ada hafal, kayak apa bobohan kita ini? Yalah, kaumnya ajak ada hafal, apalagi nang anak buahnya. Yalah. Coba pian lihat ya. Driver, tahu driver kala? Orang baisi mobil charteran tuh apa? Apa namanya itu? Kayak supir-supir apa istilahnya tuh? Nya tahu di sini ada lubang, di sini ada tahu kala? Orang mengemudikan kapal, nya tahu mana-mana tempat yang bagus. Sama sarkawi mengemudikan masjid. Yalah. Kalau mana imam? Hilang imam nih. Ayo mana kawin mam. Nah, kalau imam kan tahu jadi imam aja. Nah, jadi paling kadang lah ingatakan 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. Nah, itu Rasulullah kada pernah meninggalkannya. Nah, bayangkan. Ada riwayatnya tuh, bayangkan. Siapa yang melazimi 12 rakaat siang dan malam niscaya masuk surga. Ada hadisnya. Apa itu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Artinya bila orang manggawi nang ini nyata nang wajibnya kada mungkin masbuk. Yalah. Belum ulangi. Orang bila manggawi nang 12 ini nyata nang wajibnya tepat waktu. Kada mungkin kada. Bisa manggawi 4 sebelum zuhur, tentu zuhurnya nyata bersamaan. 2 rakaat sesudah zuhur, nyata zuhurnya bersamaan. Sesudah maghrib, apalagi udah isya, 2 sebelum subuh. Berarti orang itu yang 5 waktu tepat pada waktunya. Wajar aja masuk surga. Kenapa jadi wajar? Karena hari kiamat itu ulun selalu ulang-ulang di mana-mana. Yang ditanya oleh Allah, yang ditanya malaikat itu salat. Bila salatnya bagus, yang lain bagus.
Sarkawi bilahnya naik motor nang diperlukan sarkawi di jalan itu apa? Mesti yang dibawa apa? SIM dan STNK. Coba tak tinggal SIM dan STNK, walaupun pakai helm, polisi lewat takutan. Kenapa? Ada sesuatu nang tak tinggal. Padahal polisi lewat aja, ada marajia ada. Cuma ada sesuatu nang salah, takutan kita. Kalau hari kiamat kemana hendak berbelok? Kalau di jalan raya ada polisi, masih ada jalan tikus. Hari kiamat dia ada jalan tikus. Lewat mana? Makanya di sini bila bisa dapat mengerjakan salat sunat rawatib muakkad masuk surga ya Nabi, karena nang wajibnya pasti tagawi. Itu aja. Dua rakaat sebelum subuh ini bagus pian kalau hakun. Ada riwayat lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda ta'ahadu minhu ala rak'atai al-fajri. Karena apa? Rak'at al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi tidak pernah memperhatikan sholat sunat melebihi perhatiannya terhadap 2 rakaat fajar. Karena dalam riwayat lain itu dikatakan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Artinya subuh tepat waktunya. Jadi bila hendak sugih 2 rakaat sebelum subuh gawi itu lebih sugih daripada orang sugih yang ada di dunia ini. Pian. Makanya contohnya lihat aja, ulama-ulama itu kadang mau meninggalkan subuh, apalagi sholat sunat sebelum subuh, nyata bangunan. Kenapa? Sugihnya nyata. Sugih itu boleh jadi disugihkan oleh Allah secara materi, atau boleh jadi hatinya tenang. Itu nang penting. Duit banyak kada tenang, nyaman lah. Kada nyaman juga. Nang nyaman itu duit banyak tenang pulang. Subuh tagawi selamat dunia akhirat, itu yang penting. Ada lagi hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 2 rakaat fajar membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Kan kada panjang-panjang. Bila salat sunat itu nang dibaca apa? Qul ya qul huwallah, nyamannya. Kada usah nang macam-macam nang wadduha kepanjangan lah, apalagi sabihis mengantuk menarai. Qul ya qul huwallah aja kan. Kenapa salat sunat subuh itu sebelum subuh itu ayatnya pendek? Kenapa? Karena ada amaliyah lagi setelah itu. Di sini subuh antara azan dan qamat berapa menit? Hilang pulang sarkawi nih. Coba berapa menit antara azan dan qamat subuh? Berapa menit? 15. Kalau 15 bagus pian. Kenapa bagus? Semuaan karena salat sunat digawe 2 rakaat kan. Qul ya qul huwallah. Kemudian apa lagi? Membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kah? Kali. Habis itu apa baca lagi? Apa lagi? Ahyal qulub fatahya ya hayyu ya qayyum ahyal qulub fatahya ya hayyu ya qayyum wa aslih lana al-a'mala fid din wad dunya ya Allah biha. Bagus tuh pian. Bila sudah tontong berdoa, baca lagi la ilaha illallah al-malikul haqqal mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqal mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqal mubin. Berapa? 100. Habis sudah tuntung apa lagi? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Bila sudah tuntung tamat, ayo kalau bisa di sini digawe lah, karena abah guru bahari itu pian itu dua-duanya
apa pendapat ulama kana nang dipadahkan oleh Nabi juga kana. Sebabnya ujar Nabi, siapa yang membaca subhanallah bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali sebelum iqamat subuh, diberi Allah kasugihan. Nah, hendak kalau sugih, nah hendak kalau sugih diberi Allah kasugihan. Nah, makanya bisa kumpul di hari kayak itu di Pasuruan, wadah si mana Kiai Hamid Pasuruan baca itu. Jadi kada apa-apa, lambat sedikit kada apa-apa. Cuma yang di depan mah ayo. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa. Cuma jangan juga lagu benar lah. Bingung pulang di belakang, kalau was-wasnya anjir. Ya hayyu ya qayyum la jawabannya yam dah. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Nah di belakang jam berapa sembahyangan kita nih ya? Disesuaikan aja. Jadi pin bagus. Dapat apa? Kasugihan dapat, bajamaah dapat, pahalanya ganal. Nah, tampolo lah. Nah, kemudian lagi ada namanya rawatib bukan muakkad. Rawatib bukan muakkad itu salat sunat yang kadang-kadang dilakukan Rasulullah. Ya. Kenapa dikatakan rawatib bukan muakkad? Karena kadang-kadang aja. Kadang digawi oleh Rasulullah, kadang kada, itu aja. Apa aja? 2 rakaat tambahan sesudah zuhur. Artinya yang tadinya habis zuhur 2 ditambah 2 jadi 4. Nah. Karena ada hadis riwayat pian, barang siapa memelihara 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, Allah haramkan api neraka darinya. Nah, jadi tambahan kalau tadi muakkad tadi kan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, tambahi lagi 2 jadi 4. Nah. Apalagi 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, ada juga itu Nabi kadang menggawe, kadang kada. Kalau di wadah kita di Samarinda ini ada masjid nang menggawe, ada nang kada. Kita bang kayak jemaah ikuti kebiasaan orang. Kalau orang di situ menggawe, sembahyang juga. Kalau orang kada menggawe, jangan hendak menggawe-gawe. Ya Allah. Nah, itu namanya menyelisihi orang. Bila di tempat itu orang habis azan maghrib sembahyang sunat juga kita. Bila di wadah orang tua kada juga kita disesuaikan. Nah, ya Allah. Ada hadis Nabi. Ujar Nabi apa? Salatlah sebelum maghrib. Kemudian beliau bersabda pada yang ketiga, bagi yang mau. Nah, yang mau. Ada lagi ya, disebutkan lagi kan, kami pernah sholat 2 rakaat setelah matahari terbenam dan Nabi melihat kami, beliau tidak memerintahkan dan tidak pula melarang kami. Artinya apa? Artinya Nabi kadang menggawe, kadang kada. Kita kayak apa? Kita sesuaikan dengan kebiasaan di masjid nang ada. Itu aja, ikuti. Pilihnya kada, jangan dipaksakan lah. Apa di sini aja di wadah kami? Nah, kacauan sudah toh. Wadah kami menyunat di sini kada. Nah, di sini kadanya kayak itu. Orang berisi kebijakan masing-masing. Itu aja. Wah, ini untung ada jam nang itu. Nah, untung kalau kada ada jam, kasihan kaum. Yalah. Makanya bila hendak menyunat itu, bila hendak sholat sunat di masjid itu, datang badahulu. Jangan berlambat-lambat. Ini sudah datang terlambat, tahu dah tulisannya 20 detik lagi Allahu Akbar menyunat. Nah, yam kaum. Yalah. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Yalah.
Datang pulang saikong, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bila sudah itu camoh dah bacaan sarkawi itu, bamamai dehnya. Nah kita nang datang ke masjid itu tahu wae sembahyang sunat tuh sunat tahu wae. Cuma kita beradab bila waktunya sudah sampai kamat. Nah itu aja lah. Jangan sampai menyunat dulu aja. Nah kasihan orang sudah ada batasan waktu 10 menit diberi sudah badahulu dah datang. Apalagi salat rawatib bukan muakkad 2 rakaat sebelum isya. Nah ya Allah. Karena ada hadisnya, Nabi antara 2 azan ada salat 3 kali mengulang-ulang. Pada kali yang ketiga bagi siapa yang mau. Jadi salat sunat sebelum isya itu ghairu muakkad. maksudnya apa? Kadang digawi, kadang kada. Cuma kalau orang manggawi, kenapa kita kada? Yalah. Nah, kalau di wadah kita cukup aja antara azan qamat tuh 10 menit cukup aja ya. Makkah aja. Jangan kada bamamai cepatnya qamat aja. Di Makkah tuh setengah jam. Makkah lain, nguni Makkah antara azan qamat 10 menit banyak nang masbuk. Yalah. Wadahnya kalau wasan itu bian luas Makkah itu. Tahu nih bajai apalagi melewati nang hammam 1000 WC nang jumlahnya banyak itu. Yalah, orang Arab hammam 1000 orang banyak artinya WC banyaknya 1000 kada 1000 bang cuma banyak benar. Mapian apalagi nang naik babis itu datang ke masjid. Yo ngos-ngosan dalam hati ulun jangankan di Makkah Madinah ulun aja lawas kada jadi lawas kada naik Islamic Center Jumat tadi jadi khatib di Islamic Pak Jai. Jadi naik ke atas tepian ulun mangga. Nah, kan mulai pakai mobil tuh naik ke atas lawas lah. Amun jamaahnya mana yang cari posisi belakang kah? Intang pintunya kita khatib ke tengah. Olah nah. Jamaah ulun manual nafas dulu. Artinya sadar diri Tuhan dah. Nah, kalau sarkawi anom masih kalau anomnya maunya nyetahu lah. Nah, jadi sholat sunat sudahlah. Artinya ada lagi apa lagi 4 rakaat sebelum asar. Ya ada juga. Jadi jumlahnya berapa tadi? 10. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Kalau dijumlahkan keseluruhan berarti berapa? Antara muakkad dan ghairu muakkad 22. Bagi orang ahli fikih harus bisa membedakan mana yang muakkad dan mana yang tidak. Mana yang selalu dikerjakan Nabi dan mana yang Nabi kadang. Tapi bagi orang ahli tasawuf kada ada urusan muakkad kada muakkad. Selama masih bisa menggawi, gawi itu ahli tasawuf. Nah, karena bagi orang ahli tasawuf walaupun itu sunat dianggap seperti sesuatu nang wajib. Nah, itu orang ahli tasawuf ada urusan. Oke, sampai di sini ada takunakan tentang sholat sunat. Ada? Ibu. Nah, kalau tidak lanjut sarkawi. Ada? Nah, aman. Ini berdua tuh bergabung sama ngurusi masjid tahu aja kalau. Nah, kalau ada kita lanjut sholat berjamaah. Nah, ini kayak kita lah. Salat berjamaah secara syariat berarti mengerjakan salat antara imam dan makmum. Itu namanya berjamaah. Dan berjamaah itu harus tahu aturannya. Kada kawas sembarangan juga. Misalnya sarkawe jadi imam, ada di belakang saikong makmum. Walaupun berdua tu berjamaah, sarkawe kada usah lagi mau cabakan sawu sufufakum. Baina tasfiyatus sufuf, minta mami shalah. Peratakan sop yang kosong harap diisi. Jadi belakang ulun sorangan. Nah itu namanya salah menempatkan posisi. Kalau kayak itu memang jamaahnya banyak. Salat
antara imam dan makmum itu namanya jamaah. Bila sendiri bukan jamaah. Keutamaan salat berjamaah. Nabi mengatakan salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Ya, hadis lain bi 25 juz'an atau bi 25 darajatan. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri. Berapa derajat? 27 derajat. Satu sisi ada yang dalam riwayat lain Nabi mengatakan 25 derajat. Maksudnya apa? Pian sembahyang Isya berjamaah di sini lah. Itu lebih baik daripada orang yang sembahyang di rumah 27 kali. Sembahyang Isya berapa rakaat? 4. Tapi berjamaah di rumah 27 kali 4 berapa? 27 kali 4 100 adalah 8. Kawal mah hitung 27 kali 4 108 lah. Gampang. 25 kali 4 100. Yalah, 2 kali 4 8 108. Itu nya anak pedagang nih tahu mah hitung cepat tuh ya. Coba lihat. Di masjid salat Isya berjamaah sekali aja. Di rumah 27 kali berarti 108 rakaat. Yalah, banyak mana pahalanya? Banyak di masjid ini. Bayangkan. Jadi usahakan kalau bisa jangan kada berjamaah. Di manakah berjamaah? Di kantor kah berjamaah? Bila waktu sembahyang ampihan dulu gawe masihan gawian kada habis-habisnya. Yalah, mau unjon tinggal dulu unjon. Siapa tahu waktu mau unjon iwak datangan. Ayo aja asik bermainan waktu sembahyang ampihan dulu. Karena yang manggil apa? Siapa manggil? Allah yang manggil. Kenapa kita kada datang? Sudah nang bini mengiau sekawe capat bulik. Tuhan mengiau lambat mana datang. Ayo Pak. Ada kisah. Ini tentang salat berjamaah. Ada seseorang yang tidak pernah ketinggalan berjamaah selama 40 tahun. Kayak boleh gitu leh. Ada membayangkan dah. Pokoknya 40 tahun si Din ini berjamaah terus. Dan berjamaahnya takbiratul ihram imam Allahu Akbar. Kita sehari semalaman aja anggap aja kau berjamaah sekali masbuk. Yalah, ini kada 40 tahun kada pernah masbuk sekalipun, kada pernah ketinggalan berjamaah kecuali sekali yang terakhir. Sekali itu waktu ibu beliau meninggal dunia. Jadi waktu ibu beliau ini meninggal dunia urus imbah mau urus ini mungkin siapa lagi zuhur kada sempat berjamaah karena mau urus nih jenazah ibu diurus, siapa yang mandikan, siapa yang mengkafankan, siapa yang mensolatkan, nanti jamaahnya kemana mengubur. Asik sidin mau urus yang ini zuhur kada sempat berjamaah. Itu aja. Tapi sidin sembahyang apa? Talewat sedikit pada jamaah. Sembahyang sendiri. Malamnya beliau bermimpi. Dan uniknya lagi hebatnya sidin, ketika sidin ini kada sempat berjamaah sembahyang zuhur. Jadi habis sudah jenazah mama sidin dikubur, udah selesai sembahyang zuhur sidin sendiri. Berapa kali sembahyangnya? 25 kali. Ya sidin, karena hadis Nabi mengatakan salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri 25 kali lipat. Sidin sembahyang zuhur 25 kali bakal tua kayak Pak. 25 kali. Kali 4. Yalah. 100 rakaat. Karena hendak menyamai pahala tadi. Di dalam malamnya sidin tak mimpi.
Di dalam mimpi itu ada suara, ya fulan bin fulan, apakah engkau sholat zuhur sendiri 25 kali sudah menganggap sama pahalanya dengan berjamaah sekali? Tidak, kata yang ada suara. Tadi siang engkau sholat zuhur 25 kali dengan harapan mendapatkan pahala sama dengan berjamaah? Tidak sama sekali. Karena ketika engkau sholat sendiri ada sesuatu yang tidak didapatkan kecuali dengan berjamaah. Apa itu? Yang tidak didapat? Ucapan amin. Nah, karena bila imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bila aminnya imam dan makmum bersamaan, amin, malaikat mendoakan di situ. Bila sembahyang sorangan, siapa yang mendoakan? Dada, malaikat kada mendoakan. Kenapa? Tidak ada makmum dan imam yang suaranya bersamaan. Nah, ini bedanya. Itu bedanya sedikit saja. Makanya ujar Sayyid Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, bila hendak beribadah itu dimulai waktu muda. Nah, yang anak-anak ini lah, kamu menuntut ilmu, bila ikam wahini rajin nuntut ilmu, rajin beribadah, rajin, akan datang memetik hasilnya. Itu rumus sudah. Bila saat ini pemalas, oler, akan datang tidak akan pernah memetik hasilnya. Jadi kalau hendak beribadah mulai waktu muda. Sebab kalau waktu tua keinginan ada, tapi kadang-kadang ujar Habib, ujar Sayyid Maliki, tinggal angan-angan. Kenapa tinggal angan-angan? Hendak kayak behimat, awak kada tahan lagi, ujar pak ketua, waktu lah kan. Hendak kayak orang behimat tapi datang ke masjid aja. Bayangkan itu aja sidin bila hendak beribadah tuh mulai muda. Mulai muda tuh semangat supaya kada penyesalan lagi waktu tua. Kalau waktu tua beribadah pengen hendak beribadah, cuma kadang-kadang banyak hanya sebatas angan hendak kayak banyak, coba kada sanggup, uyuh, lapah, lelah. Coba biar hati anak muda kalau bangun tidur langsung lari ke kamar mandi kawa. Coba ketua, tidak mungkin bangun tidur bernapas terus idin. Duduk dulu. Yalah, hanya berjalan tegin memegang air, dingin ya. Nah, ya udah. Nah, betata dulu. Karena sudah itu mandi betapih bawa tuh petata. Kalau kakanakan ini biar kada bahandok gen nyebat tapih ada bapak. Coba pak ketua kada bahandok betapih. Nah kelitikan doang kedinginan. Nah itu bedanya anak-anak muda dengan orang tua. Ancaman bagi orang yang tidak sholat berjamaah. Nah, ini dulu Nabi pernah mengancam. Makanya sholat sunat berjamaah itu hukumnya 3. Ada ulama yang mengatakan sholat berjamaah itu fardu ain, artinya setiap orang wajib. Ada yang mengatakan sunat muakkad, artinya bila ada yang menggawe selamat sekampungan sudah. Artinya siapa menggawe dapat pahala, siapa yang kada. Yang ketiga itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau satu kampung kadeda yang berjamaah di masjid, sekampungan berdosa. Datuk Kalampayan dalam kitab Sabilal Muhtadin beliau mengatakan yang namanya berjamaah itu di tempat kayak masjid, kayak musalla, kayak langgar, supaya nampak syiar Islam itu. Jadi ujasidin bila berjamaah di rumah masing-masing di rumah berjamaah, tapi di tempat nang kayak ini kada berjamaah, tetap kada menggugurkan fardu kifayah tadi. Dalam kitab Sabilal itu kayak itu dipadahkan pian. Jadi harus ada satu tempat sebagai tanda syiar. Misalnya orang datang ke Laubahu tahu, ada masjid di sana. Itu namanya tanda syiar. Nabi pernah dahulu pian ada hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya ingin rasanya aku menyuruh mengumpulkan kayu bakar hingga terkumpul. Kemudian aku perintahkan sholat dan diazankan buatnya. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang itu. Lalu aku mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah itu dan aku bakar rumah mereka. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka tahu bahwa ia akan mendapatkan tulang berdaging gemuk atau tulang paha yang baik, niscaya ia akan hadir berjamaah dalam sholat itu. Artinya apa? Nabi itu pernah punya keinginan, masuk keinginan tuh jadi Nabi adzan, nanti imamilah, aku mau berjalan, siapa yang kada berjamaah hendak ku bakar ya Nabi. Nah, itu ancaman Nabi, ancaman supaya apa? Supaya kita berjamaah. Nah, makanya pian maaflah, orang-orang Yahudi itu mengatakan selama kita tuh kada tapi berjamaahnya tatawaan aja, lawan aja. Tapi kalau umat Islam sudah 5 waktu berjamaah, gentar bubuhannya. Dulu pernah ada kejadian di mana? Di Timur Tengah. Waktu ada imam, salah satu imam hendak masuk ke masjid, kemudian ada tentara Yahudi nengok. Uji imam, kenapa kamu tengok-tengok dalam? Uji tentara Yahudi, selama di dalam masjid ini yang kayak gini aja kami tidak akan takut. Tapi kalau andai kata masjid ini penuh dengan jamaah, gentar kami. Itu sudah puluhan tahun yang lalu digaungkan oleh mereka. Nah ini makanya kita berjamaah tuh penting. Dan hebatnya berjamaah tuh kayak ini lagi pian lah. Nih kita berjamaah di masjid, orangnya 199 kada ada khusyuknya. Yalah. Kamu misalnya mikiran berbini, ingatan bibinian, sarkawi nani ngatakan amas batangan. Nah, kadang khusyuknya ada satu nang khusyuk, ketua khusyuk misalnya, maka nang 199 tadi pahalanya sama semuaan. Itu nyamannya berjamaah. Kalau kita sembahyang sorangan, berapa khusyuk kita, itu aja dapat pahala. Tapi kalau kita berjamaah, walaupun kita kada khusyuk, yang ada satu aja nang khusyuk, selamat kita. Kan namanya selamat, pahalanya disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini habis takbir ingat mamainan, yang sini ingat Ronaldo, sini ingat Messi, sini ingat macam-macam, sini ingat bola, ingat macam-macam. Tapi ada nang khusyuk satu aja, selamat sudah berjamaah. Pahalanya sama semuaan. Itu keutamaan daripada salat berjamaah. Itu nyamannya pian, nyaman pian di situ. Artinya apa? Kita merasa kada khusyuk, tapi pahala yang diberikan oleh Allah luar biasa lawan kita. Kenapa? Hendak memuliakan salat berjamaah. Nah ini ada tadilah. Pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i adalah fardu kifayah. Ini ada kitabnya. Kalau mazhab Syafi'i fardu kifayah, artinya dalam satu kampung bila kadeda yang berjamaah berdosa sekampungan. Itu aja. Itu namanya fardu kifayah. Kifayah. Untuk menampakkan syiar, orang tahu di situ ada masjid, situ ada masjid, situ ada masjid. Sekurang-kurangnya 2 orang, terdiri dari imam dan makmum. Semakin banyak orang yang sholat, semakin besar pahalanya. Kenapa semakin besar pahalanya? Karena semakin banyak orang, semakin ada nang lebih khusyuk. Yalah. Mun bertiga, pas pakai bertiga, gemam. Yalah. Ada kalau jual kisahkan yang pas sembahyang bertiga, Waladhdallin, amin. Ada tikus. Nah, ya udah. Dia yang satu tikus. Nah, dia yang satu berdiam apa? Diam, jangan ngomong. Batal ikam. 2 ada batal. Uji imam, alhamdulillah aku kada ngomong. Berarti 3 batal. Inilah, ada bisa pian. Ya Allah, Rasulullah. Makin banyak makin ini. Jalan, makanya jalan lah pian, maaf lah. Kita apalagi sudah di dunia ini berusaha dah. Umur 50 tahun, 60 dah. Kehidupan nang kakak itu aja. Hendak sugih kata kau juga apa aja. Kuati berjamaah aja lagi sudah.
Jangan sampai di dunia sakit, di akhirat sakit. Kan? Kayak sakawe lah. Kan di dunia ngumpulan emas mulai nang 1/4 gram ya lah. Nyata emas di akhirat. Alah. Nang belum kawin, hendak kawin kada kawin menjujur. Lebih baik ikam menjujur siapa? Bidadari nyata ikam. 12.100 aku ngelak. Di dunia saikong gen. Kopiah miring nah ya. Pacaran 5 tahun pas berdatang 50 juta. Nah. Ayo. Maulah kada mau jorong Banjar. Nang kopiah bagus nah. 50 juta dapatnya. Ayo. Mon hari kiamat dada bidadari yang penting jamaah kuatnya sudah siapkan. Siap aman sudah. Siap menunggu 12.100. Aku naik lah. Aku lah. Aku nyata, aku gen akun. Ini seandainya ini Allah ini mencontohkan kayak ini nah. Supaya jangan sampai di dunia sakit pulang di akhirat. Di dunia hendak babini ngalih benar. Lah di akhirat di neraka umat 2 kali sakit. Nah, jadi bilanya kada tapi sudahlah putar haluan aja sudah. Harus lebih hemat-hemat. Ya Allah. Dah baicari tatapai, berusaha tatapai, tapi kuat di akhirat itu nang penting. Itu nang sangat penting, itu nang sangu kita tuh penting. Kayak kan belum kawin ngelak. Belum. Sekawin tertawa-tertawanya sudah begini, Bang. Nah, ada hadis Nabi dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seorang bersama seorang lebih baik daripada salatnya sendirian. Salat seorang bersama 2 orang lebih baik daripada salatnya bersama seorang. Dan jika lebih banyak lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Lebih banyak lebih bagus. Apalagi pian sembahyang itu kalau bisa 40 minimal. Itu minimal 40. Karena di antara 40 itu ada satu wali. Jadi pian bila hendak pengabulan doa itu pengabulan doa itu 40 berjamaah. Hendak doa apa kabul pian? Nah, kayak Pak Jaib, ini lelakian berapa? 24. Bibinian berapa? 16. Yalah. 24 tambah 40 selesai Pak Jaib dah, aman dah. 40 nyata buhannya mendoakan. Nang di antara buhannya ni namanya na pangabulan nang paling anom tahu ni. Nya makanya kada pati tahu di dosa. Bila makin muda kada tahu di dosa, makin ganal makin makal. Nah, apalagi sakawi makal makin tuha ya Allah. Kawin tertawa aja itu. Nah, dikit lagi lah. Syarat imam yang sah diikuti. Imam syarat yang sah, makmum tidak mengetahui batalnya imam karena hadas dan lainnya. Yang penting inya tahu di depan imam. Lah, inya yang penting makmum tidak tahu batalnya. Itu urusan imam. Itu urusan imam. Amun imam bakantut babunyi kada batal, imam bungol benar lagi. Itu lucut juga. Ini karena kentut itu dikata apa? Kentut itu kan 2 tandanya. Bunyi atau baunya. Nah, jangan juga menyenyalah, taulah. Datang kalau ada orang alim, guru jar. Ulun ini membuka kitab, tanda kentut itu 2. Bila kada bunyi, bau. Cuma punya ulun ini baunya kada ada, bunyinya kada ada. Oh jasi guru apa yang ada? Cairan keluar jar. Ya guru itu lebih lagi itu namanya tacerit itu bungol mana ikam nih. Itu namanya makanya ilmu tahu belajar, bila kada belajar sasat aja kayaknya. Nah, makmum tidak meyakini kewajiban mengqada salat bagi imamnya. Ada apa? Misalnya jadi imam, ikam sini kan makmum kada tahu imam tuh rupanya mengqada, dia kada tahu urusan, dia kada tahu mun tahu jangan. Imam tidak menjadi makmum, ya, sah. Imam bukan orang yang salah bacaannya dengan baca surah Fatihah idgham.
Mustaqim, ya kan? Jadi baca muttaqim, lah lepas sam. Alhamdu dibaca alhamdu, lepas tuh. Jadi bujuk-bujuk alhamdu. Jangan alhamdu. Bila ada imam kayak itu tigalakan lagi. Laki-laki tidak bermakmum kepada perempuan atau banci. Tidak bisa. Tahu banci? Tahu? Mana kamu taunya? Banci kalau dalam kitab itu namanya khunsa muskil. Kalau dalam bahasa kamus Indonesia itu wadam, wanita adam, atau waria, wanita pria. Syaratnya apa? Syaratnya memiliki 2 alat kelamin sekaligus, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Itu khunsa namanya. Amun nang tuh dia ulah-ulah tuh lain lah. Itu lain khunsa, lelaki itu namanya. Nah, itu syaratnya. Nah, kemudian lagi, ini syarat sah berjamaah. Posisi makmum tidak berada di depan imam. Jadi makmum tuh jangan terlalu mepet-mepet dengan imam nih. Wah ini ulangnya ada nang berjamaah tuh pindah. Nah, orang berjamaah tuh jauh ini, jangan terlalu mepet-mepet nang betisnya bersampuk itu. Pas kena tamaju batal hukumnya. Wah ini ulang lihat ada aliran-aliran nang kayak itu bukan mana kah? Bila sembahyang tuh mepet, benar batisnya mepet nang dengan imam berduaan tuh. Nah, orang jangan biasa aja lah. Kalau makmum berdiri maka mata kakinya tidak berada di depan imam. Bila mata kaki lebih pada imam tidak bisa, tidak sah berjamaahnya. Kalau makmum duduk maka kedua lututnya tidak berada di depan imam. Kalau makmum berbaring maka keberadaannya tidak berada di depan imam. Kalau makmum terlentang kepalanya tidak berada di depan imam. Nah, itu syarat sah berjamaah itu. Makanya bila berjamaah, kalau yang berjamaah kayak kita ini aman aja. Yang banyak terjadi itu kalau berjamaahnya berdua. Nah, berdua. Kalau orang-orang yang kayak Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman dulu kayak ini aja nah, jauh lah. Wah ini nah, mamepet kayak ini. Berarti karena pulang. Pina anak palimnya. Yang kelima, syarat sah berjamaah, makmum mengetahui gerakan imam dengan cara melihat atau mendengar gerakan imam, tahu Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, tahu gerakannya. Makanya jadi imam tuh menyebut harus disesuaikan. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Mau sujud Allahu Akbar, panjangnya sedikit lah, supaya tahu nih jangan Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Nam kasihan tuh bibinian di belakang. Nya kada melihat ini mau sujud kah? Mau apakah? Sama anunya nih. Sama. Nah, jadi makmum mengetahui gerakan imam lah, baik dengan cara melihat atau mendengar. Nah, orang bahari kan melihat. Wah ini kan mendengar, ada mic nih nyaman nih, mic. Pilihnya rusak, nah itu lain kisah. Makmum syarat sah berjamaah yang keenam, makmum berniat mengikut imam. Nah, jadi kalau sholat berjamaah, makmum wajib berniat mengikut imam. Kalau imam bisa berniat imam, bisa kada. Kecuali Jumat. Kalau Jumat imam dan makmum sama-sama berniat. Imam berniat imam, makmum berniat makmum. Tapi kalau jamaah nang lain itu makmumnya nang wajib berniat mengikut imam. Nah, ya Allah, imam. Imamnya apa? Bisa iya, bisakah? Kada. Nah. Yang ketujuh, kesesuaian antara imam dan makmum pada gerakan salat. Sah salat meskipun berbeda bacaan atau niat. Nah, makanya imam dan makmum, imam ini harus baslah Allahu Akbar. Misalnya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ini kadang-kadang imam Allah belum lagi sujud Allahu Akbar, sidin masih di atas. Nah,
Bila tadahulu makmum, imamnya nambah dosa. Kenapa? Karena makmum itu taunya di komando imam. Allahu Akbar. Bila bar itu berarti pada posisi sampai sudah. Jangan belum. Kayak sujud nah. Ini kadang-kadang banyak kan saya. Allahu Akbar. Imamnya masih di sini. Nah, apa? Padahal sujud makmum itu pian jangankan itu. Kadang-kadang tadahulu tajudnya dahulu. Makmum itu jangankan anak baik-baik lah balambat sedikitnya tadahulunya tajun. Sesuaikan jangan sampai tadahulu daripada imam. Makmum tidak menyalahi imam pada perbuatan sunat yang berat seperti sujud sahwi atau sujud tilawah. Nah, jangan menyalahi. Bila imam sujud sahwi ikuti, bila imam sujud tilawah ikuti. Ini kada apalagi subuh Jumat kan. Jumat itu apa? Wahum la yastakbirun. Iyalah. Imam Allahu Akbar. Oja sakawi dosa sunat aja itu. Di atasnya begana berdiam. Nah, ini kacau ini. Nah, ikuti juga. Sama kayak sujud sahwi. Tahu imam tertinggal kunut, iyalah. Oja imam pas sujud sahwi ujar serawi dosa gin sunat aja itu. Nah, makanya dia ikuti. Makmum ketika mengikut imam dalam hal-hal yang sunat pun diikuti. Apa contohnya? Ini yang penting. Bila imam bakunut, ikuti kunut. Itu penting. Bila imam kada juga. Ini kan lucu. Nah, oja imam Allahumma hdina fi man hadait di belakang. Ayo. Ini umpat imam kah ada kah? Ayo, mamanya nih, wani nih. Ayo ini kan ikut orang kayak di Makkah imam kada berangkat jangan diangkat. Bila diwadasin Allahumma angkat juga apa susahnya? Karena kita ini makmum ikuti. Karena jadi fitnah bahaya umpat imam gawinnya kada sama. Nah, makanya harus belajar tuntas bujur-bujur. Kita di Makkah orang kada bakunut jangan bakunut kayak ini. Bingung orang Arab, ya orang apa ini? Arab mana ada? Di Arab kenapa boleh? Karena kita kada apa-apa. Karena memang imamnya sejak awal sudah berniat kada bakunut. Lain di wadah kita memang bakunut ikuti kegiatan imam apa? Imam ikuti. Apa ya? supaya apa orang melihat oh hebat umat Islam nah. Bayangkan. Coba biar maaf lah. Imam Syafi'i itu kan Imam Syafi'i itu kunut subuh itu kan sunat. Yalah, sunat ab'ad. Bila tertinggal ganti sujud sahwi. Suatu ketika Imam Syafi'i ziarah ke makam Imam Hanafi, Nu'man bin Thabit. Bermalam di sana. Karena Imam Syafi'i ini ulama besar, disuruh orang jadi imam. Jadi ujar orang-orang Kufah, yakin sudah kami nyata Imam Syafi'i kada bakunut. Karena Imam Syafi'i pencetus kunut. Nyatanya apa yang terjadi pian? Waktu subuh Imam Syafi'i kada bakunut. Jadi imam, kenapa? Sidin tahu ujisin aku hendak menghormati Imam Hanafi yang berfatwa kada bakunut. Oh hebatnya zaman dulu pian. Buya Hamka naik kapal Taimbai lawan Dr. Ki Haji Idham Khalid. Buya Hamka ketua Muhammadiyah, Ki Idham Khalid ketua Nahdlatul Ulama. Naik kapal orang bahari-hari pian. Pak Jai bisa naik kapal pian lah. Ulun bahari kan mulai tahun 90-an aja ulun naik kapal mulai Banjarmasin Semarang tuh 24 jam. Bayangkan. Bila ke Semarang ke Surabaya tak cepat sampai, tapi bila mulai Surabaya ke Banjarmasin tak lambat sampai. Kenapa tak lambat? Karena waktu hendak merapat dilihat dulu pasangkah surut kah? Bila surut menghadangi dulu. Nah, jadi di kapal itu pian subuh Buya Hamka jadi imam.
Buya Hamka pakai kunut. Kenapa? Menghormati Kiai Idham Khalid nang kunut. Subuh besok Kiai Idham Khalid jadi imam kada bakunut sidin. Kenapa? Menghormati Buya Hamka. Hebat kalau orang. Wah ini udah menjadi makmum. Balik lain mulang pada imam. Imam bu habis salam Allahumma antas salam, nyalo malantas jalan. Ya Allah. Hah? Bamamai malam ini gesahnya. Memadahkan aja, memadahkan ya Allah. Astagfirullahaladzim. 9. Makmum mengikuti imamnya. Makmum tidak tertinggal atau mendahului dari imamnya sebanyak 2 rukun fi'li. Nah, jangan sampai tertinggal 2 rukun fi'li. Lah. 2 rukun fi'li itu apa? Makanya hati-hati pian bila imam lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Ikuti juga ikuti juga rokok. Jangan 2 rukun fi'li tertinggal. Bila 2 rukun fi'li tertinggal, ada riwayat mengatakan kada sah lagi kita ikut jadi makmum. Nih makmum sudah rokok, imam sudah rokok, Allahu Akbar. Sarkawi masih membaca Fatihah. Malik yaumiddin. Sami Allahu liman hamidah. 2 nih dah tertinggal. Pas nang ketiga sujud masih baca Fatihah. Lepas sudah pahala jamaahnya. Hilang dah pahala jamaahnya. Kenapa? 2 rukun fi'li tertinggal. Rukun fi'li. Kan ibadah salat itu ada namanya rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi. Rukun qalbi itu niat dalam hati, rukun qauli itu nang diucapkan. Nih. Tapi rukun fi'li nang walaupun kada bacaan, rukuk, sujud, i'tidal itu rukun fi'li. Tertinggal 2 rukun, ya sudah, parah ya sudah. Makanya kita harus jadi makmum itu menyeimbangkan. Bila imamnya lambat ikuti, bila imamnya cepat ikuti. Itu namanya orang ikut berjamaah seperti itu, menyesuaikan dengan keadaan jamaahnya. Ada pertanyaan? Ada? Bu Ibu cukup. Ini malam nih bekas hujan bang, lalu udaranya nih. Yalah. Mulai hati itu dalam hati ulun hujan tadi. Kenapa jam itu berkilat-kilat ulun? Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan kita semua. Allah hindarkan kita dari segala penyakit, Allah hindarkan kita dari segala wabah, Allah hindarkan kita dari segala bencana. Allah kabulkan segala hajat hidup kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah mudahkan urusan kita, urusan dunia maupun urusan akhirat. Nang sakit mudahan cepat sehat, nang sehat tetap sehat, lebih sehat lagi. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin inna maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma wa warzuqna ikhlas bil ilmi wa bina syubi min ta'ati rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.